teman-teman semuanya, apakah kalian tahu bahwa peningkatan suhu dapat mempengaruhi keanekaragaman ikan di laut? Oleh karena itu, di sini kami akan menjelaskan mengenai apakah keanekaragaman spesies ikan karang di zona transisi Atlantik mengalami penurunan akibat peningkatan suhu laut. Zona transisi Atlantik Barat Daya merupakan wilayah perairan yang terletak di antara daerah tropis dan subtropis, mencakup gugusan 7 pulau dengan kondisi lingkungan yang berbeda secara termal. Pulau-pulau utara umumnya memiliki suhu laut yang lebih hangat dan berada dalam kawasan konservasi atau Marine Protected Area atau MPA. Sedangkan wilayah selatan memiliki suhu yang lebih rendah dan tidak dilindungi, sehingga lebih rentan terhadap tekanan antropogenik. Komunitas ikan karang di kawasan ini sangat beragam dan memegang peran penting dalam menjaga stabilitas serta fungsi ekosistem terumbu karang. Namun, pemanasan global telah mempercepat pergeseran jangkauan geografisnya spesies laut ke arah kutub dan kedalaman yang lebih besar. Pinsky et al. 2020 melaporkan bahwa spesies laut mengalami pergeseran jangkauan rata-rata sejauh 72 km per dekade sebagai respon terhadap peningkatan suhu laut yang memaksa banyak spesies berpindah ke habitat yang lebih sesuai dengan batas toleransi fisiologisnya. Selain pergeseran jangkauan, peningkatan suhu laut juga mendorong proses tropikalisasi, yaitu ekspansi spesies tropis ke wilayah yang sebelumnya beriklim temperate. Osland et al. 2021 mencatat bahwa penurunan frekuensi peristiwa dingin ekstrim memungkinkan spesies tropis meluas ke arah utara dan bersaing dengan spesies lokal. Fenomena serupa diduga terjadi di zona transisi Atlantik, khususnya di wilayah selatan yang mengalami variabilitas suhu tinggi. Studi oleh Silva et al. 2024 menunjukkan bahwa wilayah selatan mengalami penurunan signifikan dalam kekayaan spesies dan variasi ciri fungsional komunitas ikan karang, sedangkan wilayah utara relatif stabil. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu laut merupakan faktor utama penurunan keanekaragaman di wilayah selatan, sehingga penting untuk menelaah dampaknya terhadap struktur komunitas dan fungsi ekosistem secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian Silva et al. 2024, komunitas ikan karang di wilayah selatan zona transisi Atlantik mengalami penurunan yang cukup besar dalam hal kekayaan spesies atau taxonomy richness dan variasi fungsi trait richness, terutama selama periode 2008 hingga 2022. Penurunan jumlah spesies mencapai 50,5%, sedangkan wilayah utara tidak menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Meskipun begitu, nilai Eviness dan trait Eviness tetap stabil di kedua wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur dan distribusi fungsi dalam komunitas tetap terjaga. Kemungkinan karena spesies yang hilang adalah kelompok spesialis dan fungsinya masih dapat digantikan oleh spesies generalis yang lebih toleran terhadap perubahan lingkungan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan perubahan ini adalah peningkatan suhu permukaan laut yang secara signifikan berdampak di wilayah selatan. Wilayah ini mengalami peningkatan suhu musim panas dan penurunan suhu musim dingin, menciptakan kondisi termal yang ekstrim dan tidak stabil. Spesies yang tidak memiliki toleransi terhadap fluktuasi suhu menjadi lebih rentan terhadap kepunahan lokal. Hal ini diperkuat oleh temuan Warmuth et al. 2024 yang menunjukkan bahwa suhu laut dan tingkat konektivitas laut sangat mempengaruhi kelimpahan dan distribusi kelompok ikan berdasarkan fungsi trofiknya. Di wilayah dengan konektivitas laut yang rendah, rekrutmen larva menjadi lebih terbatas, sehingga komunitas ikan lebih rentan terhadap gangguan lingkungan. Selain itu, peningkatan nilai beta diversity taksonomi di wilayah selatan menunjukkan adanya tingkat turnover spesies yang tinggi, yaitu perubahan besar dalam komposisi komunitas dari waktu ke waktu. Spesies lokal yang hilang digantikan oleh spesies tropis yang memiliki toleransi suhu tinggi dan peran fungsional yang serupa. Inilah yang menyebabkan nilai trait Eviness tetap stabil meskipun jumlah spesies menurun. Temuan ini sejalan dengan Pesarodona et al. 2022 yang menyatakan bahwa tropikalisasi di perairan temperate dapat mempertahankan fungsi ekosistem melalui masuknya spesies generalis yang membuka jalur energi baru dalam komunitas. Meskipun begitu, komunitas ikan karang di wilayah utara dan selatan tetap berbeda secara struktural, menandakan bahwa perubahan lingkungan tidak menyebabkan homogenisasi, tetapi justru menciptakan perbedaan ekologis yang lebih nyata antar wilayah. Berdasarkan analisis data jangka panjang, dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman spesies ikan karang di wilayah selatan zona transisi Atlantik mengalami penurunan signifikan akibat peningkatan suhu laut yang ekstrim dan tidak stabil. Penurunan ini terutama terjadi pada spesies-spesies spesialis, sementara spesies generalis yang lebih toleran terhadap suhu tinggi menggantikan perannya dalam komunitas. Meskipun terjadi pergantian spesies atau turnover yang tinggi, fungsi ekosistem relatif
tetap stabil karena keberadaan spesies pengganti yang memiliki peran ekologis yang serupa. Selain itu, tidak ditemukan homogenisasi antara wilayah utara dan selatan yang menunjukkan bahwa dampak pemanasan laut bersifat spesial dan justru memperkuat divergensi struktur komunitas antar wilayah.